Vini Cynthia NPM 1813024041 dari Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan menjabarkan mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan sel eukariotik yang terbungkus oleh membran. Sel eukariotik merupakan sebuah sel yang memiliki inti nukleus di dalamnya. Sel tumbuhan merupakan sel eukariotik yang terdapat pada hewan. Umumnya, sel hewan adalah suatu bagian organel paling kecil yang mempunyai selapu tipis. Sel hewan mempunyai kelebihan dalam membuat duplikat dengan mandiri dengan cara melakukan pembelahan sel. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki organel tertentu yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Demikian pula sebaliknya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sel hewan berbeda dari organisme eukariotik lain, terutama tumbuhan. Hal ini disebabkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Akibat tidak adanya dinding sel, sel hewan cenderung terlihat agak lonjong. Sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Jika ada, vakuola itu berukuran kecil. Kemudian, organel sel tumbuhan terdiri atas nukleus, adalah organel sel yang sangat khusus yang menyimpan komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus berfungsi sebagai pusat administrasi utama sel dengan mengkoordinasi proses metabolisme seperti pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan sintesis protein. Bersama-sama inti beserta isinya disebut sebagai nukleoplasma. Plastida adalah istilah kolektif untuk organel yang membawa pigmen. Dalam sel tumbuhan, kloroplas adalah bentuk yang paling menonjol dari plastida yang mengandung pigmen klorofil hijau. Karena plastida kloroplas ini, sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk menjalani fotosintesis dengan adanya sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk mensintesis makanannya sendiri. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah organel tumbuhan yang terdiri dari protein dan asam ribonukleat atau RNA. Mereka bertanggung jawab untuk sintesis protein di dalam sel. Ribosom dapat muncul secara bebas atau mungkin melekat pada organel lain. Retikulum endoplasma. Setiap ribosom terdiri dari dua bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Kemudian mitokondria adalah organel besar, bulat, dan berbentuk batang yang hadir dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mereka memecahkan karbohidrat kompleks dan gula menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk tumbuhan. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang penting untuk pasokan energi sel tumbuhan. Oleh karena itu, organel sel ini juga dikenal sebagai. Selanjutnya ada badan Golgi. Sebuah badan Golgi juga disebut sebagai kompleks Golgi atau aparat Golgi. Organel ini memainkan peran utama dalam mengangkut zat kimia di dalam dan keluar dari sel. Setelah retikulum endoplasma mensintesis lemak dan protein, badan Golgi mengubah dan mempersiapkan mereka untuk mengekspor ke luar sel. Diatur dalam pola seperti kantung, organel ini terletak di dekat inti sel. Setelah organel sel tumbuhan, ada juga organel sel hewan terdiri dari membran sel. Membran sel adalah bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsi membran sel melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat penerima rangsangan dari luar. Kemudian ada sitoplasma, adalah cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, kecuali nukleus dan organel. Serta sitoplasma terdiri atas protein material dan air. Sitoplasma bersifat koloid kompleks, yakni tidak cair dan tidak padat, yang dapat mengubah tergantung konsentrasi air. Jika konsentrasi air rendah akan menjadi padat, lembek, disebut gel. Sedangkan jika konsentrasi air tinggi akan menjadi encer, disebut sol. Fungsi sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolisme sel sumber bahan kimia sel.
Lalu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian sel berbentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yakni retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus adalah tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah melekat pada ribosom. Fungsi retikulum endoplasma alat transportasi zat dalam sel sendiri, mensintesis lipid dalam bentuk sel, membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel, sintesis protein. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang merupakan mesin dalam sel. Mitokondria berbentuk mirip dengan ceruti yang memiliki dua lapis membran yang lekuk-lekuk dan dinamakan kritas. Oksigen dan glukosa berkombinasi dalam membentuk energi yang diperlukan untuk metabolisme dan aktivitas seluler dalam organel, sehingga mitokondria dijuluki sebagai the powerhouse karena menghasilkan energi. Mitokondria dalam berbentuk tunggal disebut dengan mitokondrion. Mitokondrion adalah organel yang mengubah dari energi kimia ke energi yang lain. Fungsi mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP respirasi seluler. Lalu ada mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Mikrofilamen memiliki kemiripan dengan mikrotubulus, tapi mikrofilamen lebih lembut dan diameternya lebih kecil. Fungsi mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Selanjutnya lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisikan kandungan enzim hidrolik yang digunakan dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Fungsi lisosom pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, penghancur organel sel yang telah rusak. Kemudian ada peroksisom, adalah kantong kecil yang berisikan dengan enzim katalase yang fungsinya menguraikan peroksida yang merupakan sisa dari metabolisme yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Fungsinya menguraikan peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksik perubahan lemak menjadi karbohidrat. Kemudian ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nm yang terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom bekerja dalam menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida dengan menggunakan asam amino yang dibawa RNA pada saat proses transisi. Di dalam sel ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Fungsi ribosom tempat berlangsungnya sintesis. Lalu ada sentriol, adalah struktur berbentuk tabung yang dapat ditemukan pada sel eukariota. Sentriol juga mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagella. Sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut dengan sentrosom. Fungsi sentriol, proses pembelahan sel dalam pembentukan benang spindel berperan membentuk silia dan flagel. Lalu, mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot yang berbentuk silindris panjang. Fungsinya melindungi sel, memberi bentuk sel, berperan dalam pembentukan flagel dan silia dan sentrosol. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi. Fungsi badan Golgi membentuk vesikula untuk ekskresi, membentuk lisosom, memproses protein, membentuk membran plasma. Selanjutnya, nukleus adalah inti sel yang mengatur, mengendalikan aktivitas sel baik itu metabolisme hingga ke pembelahan sel. Fungsi nukleus untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, menyimpan informasi genetik, tempat terjadinya replikasi, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Lalu ada nukleolus adalah daerah yang terdapat di dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA. Fungsi nukleolus bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Selanjutnya ada nukleoplasma, adalah cairan padat yang berada di dalam inti sel.
mengandung serat kromatin yang padat membentuk kromosom dan gen yang membawa informasi genetik. Fungsi nukleoplasma membentuk kromosom dan gen. Dan terakhir ada membran inti, adalah elemen struktur utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan darah inti. Fungsi membran inti, pelindung inti sel, tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Demikian penjabaran dari saya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.